أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-9. Shadaqallahul Azim. Siapa yang menipu diri? Apakah orang lain ataukah setan, sehingga kita tak mampu menangkap maksud Allah dalam semua firman-firman-Nya? Semua itu diakibatkan oleh diri kita sendiri yang selalu menipu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah berhenti untuk selalu bersyukur pada setiap helaan nafas kita. Hari ini, saat ini, dan detik ini adalah kenyataan hidup yang sebenarnya. Kemarin atau masa lalu cukuplah menjadi satu pelajaran berharga agar hari ini jauh lebih baik. Dan masa mendatang merupakan satu misteri yang kuncinya ada pada saat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, kita belajar jujur kepada diri sendiri akan jauh lebih meringankan beban langkah kita dalam menjalani hidup kita. Sholatkah kita? Tentu saja sebagai seorang muslim, kita selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jika kita mau jujur nih, apakah yang kita rasakan sebelum sholat, selagi sholat, dan setelah sholat? Bukankah sholat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Selagi dalam keadaan sholat, mungkin keji dan mungkar itu bisa kita cegah. Tapi apakah sebelum kita sholat dan setelah kita sholat, anak istri kita, orang tua kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan juga orang lain di luar kita telah aman dari tatapan sinis kita, dari jahatnya tangan kita? Bahkan sudah amankah mereka semua dari sifat iri, dengki, hasud yang ada di hati kita? Jika belum, berarti kita sedang menipu diri dengan kemunafikan. Lalu dapatkah Allah menerima sholat ataupun ibadah-ibadah kita yang lainnya? Sahabatku yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengingatkan bahwasannya saya tak bertujuan untuk berceramah atau menasihati, akan tetapi mengajak berpikir bersama, membangun kesadaran diri sebagai sesama saudara, yang tentunya harapan tertingginya bahwa Allah Sang Maha Besar akan menurunkan rahmat dan hikmahnya, sehingga dalam perbincangan kita ini akan ada pelajaran yang bisa diambil. Saya akan bacakan salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jika kita bicara tentang asbabun nuzulnya, tentu surah Al-Fil ini tidak terlepas dari sejarah tentang Raja Abrahah dengan ribuan tentara gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah atau Baitullah. Kemudian hancur dilempari sekawanan burung ababil yang masing-masing burung mempunyai 3 buah batu sebagai senjata mereka. Tentu burung-burung itu menang atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, siapakah Raja Abrahah? Lalu siapa juga tentara gajah? Lalu burung ababil itu pun siapa?
yang dilengkapi dengan 3 buah batu sebagai senjata untuk menghancurkan pasukan Abraha? Yuk, Iqra kitabak. Kita baca di dalam diri kita. Kita introspeksi diri kita. Karena pada hakikatnya Al-Quran adalah cerita diri kita pada hari ini. Kisah masa lalu merupakan cerminan kita pada hari ini. Kita mulai dari gajah. Saat kita masih berkutat di masa lalu, tidak bisa move on dari keburukan, sifat gajah itu ada dalam diri kita. Saat kita mudah menghina orang lain, membenci orang lain, sombong, takabur, iri hati, sering membicarakan keburukan orang lain, maka sifat gajah ada dalam diri kita. Merasa diri besar dan orang lain tak ada apa-apanya, maka sangat pantas kita membutuhkan pasukan burung yang banyak untuk menghancurkan pasukan gajah ini. Maka toiron ababil, toir itu burung dan ababil itu artinya banyak atau berbondong-bondong. Jadi toir itu burung, ababil itu banyak atau berbondong-bondong. Harus segera kita kerahkan nih. Apa toiron ababil di dalam diri kita? Yaitu kesadaran kita harus terus dipupuk supaya terus tumbuh dan banyak. Karena yang akan kita perangi atau yang kita hadapi pun sangat banyak dan besar-besar. Sesuai sifatnya gajah, hidup di hutan, tak mudah untuk melihatnya. Begitupun sifat buruk kita, tanpa kesadaran, tak akan mudah untuk kita melihatnya. Lalu burung ababil ini melempari tentara-tentara gajah itu dengan batu-batu panas. Apa makna dalam diri kita? Yaitu kesadaran dalam keimanan harus terus kita jaga, harus lebih kuat agar bisa menghancurkan sifat-sifat buruk di dalam diri, sehingga sifat buruk itu akan hancur seperti daun-daun yang dimakan ulat, sehingga hutan yang rimbun oleh dedaunan itu habis, sehingga akan terlihat jelas di mana letak gajah-gajah itu berada. Begitupun dengan kita. Setelah kesadaran kita terbentuk kuat dengan iman, akan mampu melumpuhkan sifat-sifat gajah yang ada di dalam diri kita untuk menggantinya dengan sifat iman, Islam, dan ihsan. Lalu pertanyaannya, siapakah sebenarnya Abraha yang hakikat? Abraha yang cerita dulu adalah seorang raja. Namun Al-Quran adalah hari ini, maka bisa saja Abraha itu pada hakikatnya adalah kita ini yang memiliki tentara gajah yang berupa nafsu diri kita yang harus senantiasa kita perangi setiap saat dan setiap waktu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, sharing singkat bersama kita. Semoga ada manfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.